Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Di wilayah Demak, keampuhan azimat pemberian Kiai Buyut Banyu-Biru berupa ikat pinggang Kiai Bajul Giling diterapkannya kembali. Seekor kerbau liar atau banteng dibuat Jaka Tingkir menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para prajurit di Demak pun tidak dapat menghalau kerbau tersebut. Bahkan dengan malu terpaksa mereka mengakui kekalahan. Hanya Jaka Tingkir yang berhasil membunuh kerbau itu, yakni dengan mengeluarkan azimat yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Para prajurit Demak terkagum dengan aksi Jaka Tingkir yang mampu menaklukkan banteng buas. Sultan Trenggono pun mengampuni perbuatan Jaka Tingkir tempo hari dan memaafkannya. Kemudian Jaka Tingkir diangkat sebagai pemimpin Laskar Tamtama, dan kemudian akhirnya dia menikah dengan putri kelima raja, yaitu Ratu Mas Cempaka, dan menjadi Bupati Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546 Masehi, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian tewas dibunuh Aryo Penangsang, yaitu sepupunya di Jipang pada tahun 1549 Masehi. Aryo Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah dari Aryo Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedalepen sewaktu dia menyelesaikan sholat asar di tepi Bengawan Solo. Kemudian Aryo Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adiwijaya di Pajang, tapi utusan itu gagal karena dia memiliki kekebalan dari azimat Kiai Bajul Giling. Namun setelah mengalahkan utusan Aryo Penangsang, justru Hadiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Aryo Penangsang. Hadiwijaya segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan, sama-sama murid Sunan Kudus. Maka Hadiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan hutan Mentauk atau Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani atau kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik, sehingga Sutawijaya atau anak Ki Ageng Pemanahan dapat menewaskan Aryo Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Aryo Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan Gagak Rimang. Lalu oleh Hadiwijaya diberikan tanah perdikan Mataram kepada keluarga Ki Ageng Pemanahan. Saat naik tahta, kekuasaan Hadiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja, karena sepertinggal Sultan Trenggono, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakrama, yaitu Bupati Surabaya.
Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Prapen, penguasa Giri Kedaton, menjadi mediator pertemuan antara Hadiwijaya Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Hadiwijaya. Selain itu, Hadiwijaya juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Hadiwijaya tidak lagi merasa cemas karena dia menyerahkan semuanya kepada kehendak takdir. Lalu beberapa tahun kemudian, Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang telah diberikannya tanah perdikan di Alas Mentaok mulai melakukan pemberontakan terhadap Pajang. Pada tahun 1582 Masehi, seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam kaputren menemui Ratu Sekar Kedaton atau putri bungsu Hadiwijaya. Ayah Pabelan bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya tersebut. Sedangkan ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Hadiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan karena konon Sutawijaya mendapat bantuan dari Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dengan sekonyong-konyong, Gunung Merapi pun meletus. Akibatnya ratusan laskar Pajang tewas terkena letusan gunung tersebut. Selanjutnya diceritakan dalam serat Babad Tanah Jawi, Sultan Hadiwijaya terseret dalam kekacauan itu, sehingga pasukannya dapat dipukul mundur oleh pasukan Mataram, dan dengan sangat terpaksa Hadiwijaya menarik mundur pasukannya. Dalam perjalanan pulang, Sultan Hadiwijaya sempat singgah di makam Sunan Tembayat untuk berdoa, tetapi pintu makam tidak dapat dibuka. Raja Pajang ini bahkan tidak mampu membukanya, sehingga dia berlutut saja di luar dan membuka ikat pinggang Kiai Bajul Giling. Juru kunci memberikan penjelasan yang sangat buruk tentang kejadian itu. Rupanya Allah tidak lagi memberinya izin menjadi raja. Hal ini amat mengguncang jiwa Hadiwijaya. Pada malam hari, dia tertidur dalam balik kencur yang dikelilingi air yang sangat menyegarkan. Esok harinya perjalanan dilanjutkan, tetapi ikat pinggang Bajul Giling tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat, sehingga gajah yang menjadi tunggangannya menjadi liar dan membuat Hadiwijaya terjatuh. Setelah itu dia dinaikkan di atas tandu. Begitulah perjalanan pulang ke Pajang amat lambat dan raja duduk terguncang-guncang di atas tandu. Beberapa abdi dalam menolong raja saat jatuh dari gajah. Segera mengetahui mengapa Sultan tidak bisa lagi mengendalikan gajah yang tiba-tiba menjadi galak, karena
tidak lagi adanya ikat pinggang azimat dari Kyai Buyut Banyubiru di pinggang sang raja. Mereka ingat, Sultan melepaskan ikat pinggang itu dari tubuhnya dan meletakkan di sampingnya saat berdoa di depan pintu makam Sunan Tembayat. Hilangnya ikat pinggang Bajul Giling terdengar oleh Telik Sandi Mataram. Lalu sesampainya di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Jurutaman yang menyerang dengan memukul dada Hadiwijaya. Karena tidak lagi mengenakan ikat pinggang, Kyai Bajul Giling membuat sakit sang raja Pajang ini bertambah parah. Namun dalam keadaan sakit, Hadiwijaya berwasiat supaya anak-anaknya dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat dari Hadiwijaya yang dianggap sebagai putra tertua. Hadiwijaya akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya.